Mendung menggelayut di sebuah pemakaman umum di sudut kota sore itu. Ehsan masih duduk termenung di samping pusara Farah, mendiang istrinya. "Bro, ayo kita kembali. Sebentar lagi hujan turun. Lo, enggak mau ke rumah sakit jagain anak lo?" Dimitri dan Bara, sahabat Ehsan, masih setia berdiri menemani sahabatnya yang sedang terpuruk itu. "Kasihan kalau Kimora udah kelamaan kamu tinggal," timpal Bara. Ehsan langsung menegakkan kepalanya saat sahabatnya menyebut nama bayinya. "Ya, bukankah dia sudah berjanji pada Farah akan menjaga Kimora? Sekarang waktunya dia buktikan pada mendiang istrinya, jika dia bisa menjaga buah cintanya dengan baik, meskipun kini Farah telah meninggalkannya." Ehsan akhirnya berdiri, kedua sahabatnya langsung merangkul bahu Ehsan. Kedua sahabat Ehsan masih lajang semua. Dari ketiga orang itu hanya Ehsanlah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pasangannya. Ehsan berpacaran dengan Farah setelah Ehsan menyelesaikan kuliahnya. Saat Ehsan mulai dipercaya mengurus perusahaan oleh papanya, Ehsan langsung menikahi Farah. Pernikahan mereka belum genap 2 tahun, tapi Farah sudah meninggalkan Ehsan untuk selamanya. "Kita temani ke rumah sakit, ya, bro. Gue mau pulang dulu. Gue harus mandi sebelum ketemu Kimora." "Oke, enggak apa-apa. Lo juga belum makan, kan? Entar sekalian aja, lo makan. Kita pasti akan temani lo, lewatin semua ini." "Thanks, bro," jawab Ehsan singkat. Mereka akhirnya meninggalkan area pemakaman umum menuju rumah orang tua Ehsan di Solo Baru. "Keadaan Kimora gimana?" tanya Bara. "Dia baik-baik saja. Hanya saja, dia alergi susu sapi. Jadi gue harus cari ibu susu buat Kimora." "Hah, ibu susu? Gimana sih?" "Ya, orang yang mau kerja buat nyusuin anak gue." "Ada, ya. Kerjaan kayak gitu." "Ada, tapi enggak banyak, kebanyakan pada enggak mau ribet. Mereka membeli ASI di Bank ASI, tapi kalau beli dari ASI di sana enggak jelas asal-usulnya, gue malah ngeri. Ribet juga, ya. Tapi kemarin dokter anak gue ngomong ada calon yang bisa jadi ibu susu buat Kimora." "Wah, bagus dong, tapi nanti dia bakalan tinggal di rumah lo terus." "Gue juga lagi mikirin itu. Tadi gue udah minta mama dan papa buat ke rumah sakit dulu. Mereka mau lihat Kimora dan si ibu susu itu." "Oh, begitu juga bagus." Ketiga sahabat itu tiba di rumah orang tua Ehsan. Mereka langsung masuk ke kediaman berlantai 2 dan memiliki halaman yang sangat luas dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Ehsan masuk ke kamarnya. Ia menatap sekeliling ruangan itu dengan tatapan sendu. Ia bahkan masih bisa mencium aroma parfum yang dipakai oleh istrinya terakhir kali. "Belum sehari kamu pergi, tapi aku sudah sangat merindukanmu, Farah." Ehsan duduk di tepi ranjangnya. Ia mengusap bantal yang semalam dipakai oleh istrinya. Air mata Ehsan tak terbendung lagi. Ia menangis sesenggukan sembari memeluk bantal istrinya. Jika saja ia tahu jika pagi tadi adalah keinginan terakhir istrinya, sudah pasti akan Ehsan korbankan apapun itu untuk Farah. Seharusnya pagi itu dia menemani istrinya pergi dan semua ini pasti tidak akan terjadi. Farah pasti sekarang masih rebahan di ranjangnya sambil membaca buku parenting. Farah selalu ingin belajar menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Namun, semua kini tinggal angan yang menyisakan kenangan yang sangat menyakitkan. Tak ingin terus berlarut-larut, Ehsan segera ke kamar mandi. Jangan sampai sahabatnya menunggunya lama. Ehsan menatap kemeja yang tergantung di lemari pakaiannya. Kemeja terakhir yang disiapkan Farah untuknya. Dia segera membuka lemari dan mengambil kaos berkerah dan lalu memakainya. Penampilan Ehsan sungguh sangat sederhana meskipun dia memiliki bisnis retail yang sudah memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia. Ehsan masuk ke ruang makan dan mendapati kedua sahabatnya sedang menunggu dirinya. Bonah menatap pilu ke arahnya. Ehsan tahu selama ini Farah sangat dekat dengan pembantunya itu karena merasa sama-sama hidup sebatang kara.
Mbok Nah, aku mau makan. Iya, Dan. Kalian enggak makan? Tanya Ehsan sembari mendudukkan dirinya di kursi. Udah dari tadi, gue keburu mati kelaparan nungguin, lo, kata Dimitri. Mbok Nah menyajikan sepiring nasi dan ayam yang dilumuri bumbu rendang. Ehsan pun segera menyantapnya, tapi lagi-lagi air matanya menggenang di pelupuk matanya, begitu Ehsan memasukkan suapan pertamanya. Nasi yang ada di dalam mulutnya seperti sulit untuk ditelan. Dihabiskan, Den. Jangan dibuang, nanti mubazir, kata Neng. Dimitri dan Bara seketika ikut membeku saat Mbok Nah menyebut panggilan Farah di rumah itu. Ehsan mengangguk berkali-kali dan berusaha menelan makanan itu. Dengan mata berkaca-kaca Ehsan menghabiskan ayam rendang buatan mendiang istrinya itu. Sebenarnya sebelum kejadian itu, Ehsan dan Farah berniat pergi piknik. Farah bilang ingin menghabiskan waktu berdua sebelum lahiran. Katanya kalau anaknya sudah lahir, Ehsan pasti akan sangat sibuk mengurus Kimora. Jadilah sebelum peristiwa nahas itu, pagi-pagi sekali, Farah sudah memasak rendang ayam kesukaan Ehsan, juga balado kentang dan perkedel. Namun, siapa sangka, hari itu Ehsan malah dihubungi pihak perusahaannya. Kata pegawainya ada kontainer yang seharusnya masuk ke gudang hari ini, tapi ternyata kontainer itu justru terguling. Sayang, maaf kita harus menunda pikniknya. Terjadi masalah, kontainer yang harusnya tiba hari ini terguling. Maaf. Ya. Farah seketika diam membisu. Wanita itu hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke kamar dan hendak mengganti kemeja yang tadi sudah ia siapkan untuk pergi piknik berdua. Ia hendak menggantinya dengan kemeja kerja. Namun, Ehsan mencegahnya. Ehsan berjanji akan segera pulang dan lalu mereka akan pergi piknik bersama seperti permintaan Farah. Namun, hingga hampir pukul 10 pagi Ehsan tak kunjung muncul. Farah akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian. Dia sudah sangat menantikan piknik seperti yang dia bayangkan selama ini. Siapa sangka kepergiannya hari itu menjadi kepergian Farah untuk selamanya. Seusai makan, Ehsan dan kedua sahabatnya pergi ke rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ehsan mendatangi ruang bayi, tapi ternyata ruangan itu tertutup. Tak mau menunggu lagi, Ehsan mencari Dr. Cecil di ruangannya. Ehsan pun mengetuk pintu ruangan Dr. Cecil. Ya, silahkan masuk. Dokter, ruang bayi tertutup. Aku ingin melihat putriku, kata Ehsan. Oh, Tuan Ehsan. Putri Anda ada di ruang VIP. Tadi ibu Anda yang meminta untuk dipindahkan di sana bersama dengan Liora. Liora juga sudah menyanggupi untuk menjadi ibu susu untuk putri Anda. Benarkah? Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih atas bantuan dokter selama ini. Saya hanya menjalankan tugas, Tuan, tapi jika kelak Anda sudah tidak menginginkan Liora bekerja dengan Anda, tolong antarkan saja dia pada saya. Fisik dan sikapnya terlihat baik-baik saja, tapi dia memiliki luka batin yang serius. Ya, dokter. Ehsan pun akhirnya keluar dari ruangan Dr. Cecil menuju ruang perawatan putrinya. Ketika ia sampai di depan pintu ruang perawatan baby Kimora, Ehsan langsung membuka pintu tanpa mengetuknya. Mama dan Papa Ehsan langsung menoleh ke arah pintu. Senyum kedua parubaya itu mengembang meskipun sorot mata mereka terlihat masih digelayuti kesedihan. Kalian sudah makan? Tanya Kinar, Mama Ehsan. Sudah, Mah. Kimora mana? Dia lagi sama ibu susunya, tadi Kimora buang air besar. Dia ada di ruangan itu sama suster mengganti popok anakmu. Ibu susu Kimora berapa usianya tante? Baru mau 20 tahun kayaknya. Mama belum banyak tanya soalnya orangnya pendiam banget. Kalau enggak ditanya enggak ngomong. Pintu ruangan yang dimaksud Mama Kinar terbuka. Suster mengangguk sekilas pada Ehsan dan yang lain, lalu ia disusul dengan kemunculan sosok yang membuat Ehsan, Dimitri, dan Bara membeku seketika. Seorang wanita muda yang cantik dengan tinggi semampai,
berkulit putih susu dan berambut hitam legam bergelombang, dikuncir ekor kuda. Wanita itu menggendong Kimura dan tidak memperhatikan jika ada 3 orang pria yang menatapnya tanpa berkedip. Ia mengenakan seragam pasien dan berdiri dalam posisi menunduk. "Liora, kemarilah, ini papanya Kimura datang." Liora berhenti melangkah dan mengangkat wajahnya. Dia mengukir senyum tipis sambil menganggukkan kepalanya di hadapan Ehsan. Dimitri dan Bara masih sama-sama mematung melihat sosok Liora. Mereka seperti melihat bidadari namun dengan versi sederhana. Ehsan berdeham kencang sambil memandang Dimitri dan Bara. Keduanya tersenyum canggung dan mengusap tengkuk secara bersamaan. Ehsan tahu apa arti gerakan itu, dia hanya melirik tingkah teman-temannya yang terpesona pada Liora. Tak dipungkiri, Ehsan pun juga merasa Liora sangat cantik, tubuhnya sangat proporsional. "Nyonya, saya kembali saja ke ruang perawatan saya," kata Liora, jujur saja dia tak nyaman ditatap oleh teman-teman Ehsan. Ehsan dan kedua temannya kembali dibuat termangu. Suaranya bahkan sangat merdu. Ehsan awalnya berpikir jika ibu susu baby Kimura adalah seorang wanita dengan usia matang. Setidaknya kisaran 28 tahun ke atas. Akan tetapi, dia justru mendapati seorang wanita yang masih terbilang sangat muda. "Aduh, maaf ya, Liora. Tadi saya dan Pak Satya sudah bayar tagihan kamu. Jadi ruangan kamu juga pasti dipakai orang. Lagi pula tadi Dokter Cecil bilang kondisi Kimura tak ada masalah. Jadi besok kita bisa pulang." "Tapi kenapa begitu? Saya harus ganti berapa, Nyonya? Saya juga harus ke kontrakan saya dulu. Pak Haji pasti kepikiran karena saya tidak memberi kabar." "Loh, kenapa kamu enggak telepon saja?" tanya Kinar penasaran. "Saya tidak ada ponsel, Nyonya. Enggak punya ponsel." Kinar merasa sangat miris mendengar hal itu. "Ya, saya tidak punya alasan untuk menggunakan barang itu, karena saya tidak punya sanak keluarga yang harus saya hubungi. Jadi saya tidak memerlukan barang itu." Semua yang ada di ruangan itu tertegun, bahkan suster yang membantu Liora tadi merasa terenyuh mendengar penuturan wanita itu. "Tuan mau menggendong Kimura?" tanya Liora mengalihkan pembicaraan. "Ya, kemarikan dia." Ehsan merentangkan tangannya siap untuk menerima baby Kimura. Bayi itu menggeliat saat tangan Liora menggantung di udara. Ketika bayi itu berpindah ke tangan Ehsan, bayi itu membuka matanya. "Hai, sayang. Ini papa, nak," ujar Ehsan dengan suara yang bergetar. Liora masih berdiri di hadapan Ehsan. Ia melihat interaksi antara Ehsan dan Kimura dengan hati yang berkecamuk. "Maaf, saya permisi sebentar." Liora berjalan keluar dari ruang VIP itu. Bara, Dimitri, dan Ehsan saling melempar tatapan dan kemudian Dimitri langsung ikut keluar. "Hei, Nona," panggil Dimitri. Liora menoleh tanpa mengucap sepatah kata pun. Dia diam menunggu kalimat selanjutnya yang akan Dimitri sampaikan. Mau kemana? Aku perlu waktu sebentar untuk menghirup udara segar. Maaf jika lancang, tapi Ehsan memintaku mengikutimu," kata Dimitri. Pria berwajah campuran Arab kebule-bulean itu tersenyum pada Liora. Liora hanya mengangguk lalu kembali berjalan, meskipun sedikit terlatih karena dia baru menjalani sesar kemarin. Lagi-lagi Dimitri terpana pada Liora. Sikapnya yang terkesan dingin membuatnya terlihat semakin menarik. Liora duduk di taman yang suasananya cukup terang. Tak banyak orang di sana, tapi memang itulah yang dia cari. Perlahan Liora menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan cepat. Dimitri terus menatap Liora dari jarak yang cukup dekat, tapi tidak terlalu mengganggu Liora. Liora duduk di sebuah bangku kayu, wajahnya menengadah ke langit. Tatapannya langsung berubah sendu. Berulang kali, Dimitri menangkap gerakan Liora yang menyeka pipinya. Apa wanita itu menangis? Dimitri hanya diam dan tak sedikit pun mengalihkan tatapannya. Namun, tiba-tiba dering ponsel Dimitri memecah keheningan malam itu.
Halo, ada apa, bro? Oh, iya, kita ke sana sekarang. Setelah sambungan teleponnya terputus, Dimitri mendekati Liora. Kenapa? Kimura nangis. Ehsan meminta kamu untuk segera ke sana. Tak mau membuang waktu, Liora berjalan dengan cepat hingga melupakan luka bekas operasinya kemarin dan kembali ke dalam rumah sakit. Dimitri pun mengikuti langkah Liora. Sesampainya di depan pintu, Liora melihat Kimura yang sedang ditenangkan oleh Kinar, Mama Ehsan. Ah, syukurlah kamu segera kembali. Ini Kimura rewel selepas kamu pergi tadi. Liora tidak serta-merta mengambil Kimura dari gendongan Kinar. Akan tetapi, dia masuk ke kamar mandi dan mencuci tangannya. Kinar tersenyum, usia Liora terbilang sangat muda, tapi rupanya ia tak perlu mencemaskan apapun sekarang. Saat Kimura berpindah ke gendongan Liora, ajaibnya bocah itu langsung terdiam seperti sebelumnya. Saya permisi mau menyusui Kimura dulu, Nyonya, kata Liora meminta izin, ia hendak membawa Kimura di ruangan yang tadi dia mengganti popok Kimura. Namun, langkah kaki Liora terhenti saat mendengar suara Ehsan. Tunggu, mau kamu bawa kemana dia? Kenapa harus menyusui di sana? Liora seketika menoleh, alisnya mengerit hingga menyatu. Apa dia harus menyusui di situ? Sedangkan di situ ada 4 orang laki-laki dewasa. Ehsan, kamu itu maunya gimana? Liora nyusuin Kimura depan papa dan kamu semua, iya. Sahut Kinar. Sudah sana, Liora, kamu susui dulu Kimura. Mungkin dia haus. Liora pun akhirnya mengangguk dan segera masuk ke ruangan tadi. Dia duduk di sebuah sofa tunggal dan mulai menyusui baby Kimura. Bibirnya yang tipis mulai bersenandung lirih. Baby Kimura menyusu dengan lahap. Dalam waktu tak sampai 30 menit menyusu, bayi cantik itu kembali tertidur. Bibir Liora menyunggingkan senyum getir. Harusnya saat ini yang ada di dalam dekapannya adalah bayinya. Akan tetapi, dia kini mendekap bayi yang bahkan Liora tidak tahu dari rahim wanita seperti apa Kimura terlahir. Belum ada 24 jam, tapi rasanya sudah lama sekali putrinya pergi meninggalkan dirinya. Liora menjalani operasi Erax. Jadi pemulihannya pun lebih cepat dari operasi sesar pada umumnya. Liora bangkit dari duduknya dan membawa baby Kimura yang terlelap keluar ruangan. Liora sempat terkejut karena yang ada di sana hanyalah Ehsan. Papa Kimura. Mama dan papa aku suruh pulang, karena mereka pasti lelah. Mereka baru pulang dari liburan hari ini. Iya, Tuan, jawab Liora sambil menunduk. Letakkan saja Kimura di boxnya dan kemarilah, ada hal yang harus aku bicarakan denganmu. Baik, Tuan. Liora pun akhirnya meletakkan baby Kimura ke dalam box. Dia melangkah perlahan dan berdiri di dekat Ehsan. Duduklah, ada yang perlu kita bahas. Liora duduk di sofa single dan Ehsan duduk di sofa besar. Siapa namamu? Liora Anastasia. Berapa usiamu? Hampir 20 tahun. Ehsan seketika kembali menoleh. Meskipun tadinya ia sempat tidak percaya dengan penuturan mamanya, tapi kini dia harus percaya karena yang mengatakan adalah Liora sendiri. Di mana kamu tinggal? Apa nanti kamu bersedia tinggal di rumah saya? Saya tinggal di daerah sekitaran sini. Saya bersedia, Tuan. Berapa gaji yang kamu mau? Liora mengangkat wajahnya saat Ehsan menanyakan soal gaji. Netra keduanya saling berbenturan. Ehsan sempat terpana dengan manik mata Liora yang berwarna coklat terang. Liora buru-buru menunduk. Ehsan pun seketika mengusap wajahnya kasar. Memalukan sekali. Baru juga sehari Farah istrinya pergi, tapi bisa-bisanya dia menatap Liora seperti itu. Terserah, Tuan. Tuan mau memberi gaji seberapa saya akan menerimanya, lagi pula tadi Nyonya Kinar sudah menutup biaya perawatan saya. Tuan bisa memotongnya dari gaji saya untuk menggantinya. Ehsan hanya mengangguk. Mana mungkin dia memotong gaji Liora? Dia mana tega. Ya sudah, kamu istirahat saja di sana.
Saya akan menunggu di sini. Tapi, Tuan, lakukan saja apa yang aku katakan. Liora pun akhirnya mengangguk patuh. Tanpa banyak bicara dia segera membaringkan tubuhnya di ranjang.